Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 15 ayat 1 hingga 9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi Yesus jawab kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ketika papa mertua saya meninggal, anaknya yang kedua memberi penghormatan selama berada di rumah duka dengan cara sujud menyembah di depan peti mati dengan wajah menyentuh lantai. Selama papi hidup, saya tidak pernah melihatnya memberi penghormatan seperti itu. Justru kehidupannya cukup menyusahkan papa mertua saya. Dia masih sering meminta bantuan keuangan dari papi, dan juga jarang menjenguk papi ketika ada hari libur. Terkadang manusia melakukan tradisi berbakti kepada orang tua tanpa memahami esensi yang sebenarnya.
Orang Farisi memiliki banyak tradisi baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang wajib dilakukan. Salah satunya adalah mencuci tangan sebelum makan sebagai bentuk penyucian diri sebelum makan. Juga ada tradisi yang bernama praktek korban, sebuah nazar untuk mempersembahkan hewan maupun hasil pertanian kepada Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Persembahan korban ini menjadi kontroversi karena orang Yahudi menghindari kewajiban sosial untuk menafkahi orang tua mereka dengan alasan bahwa sumber daya mereka telah didedikasikan kepada Tuhan. Tradisi ini dimanipulasi untuk menghindari tanggung jawab, dan Yesus mengkritisi orang Farisi bahwa mereka tidak menghormati Taurat Allah, yaitu perintah kelima untuk menghormati orang tua mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat memprioritaskan tradisi manusia di atas perintah Allah karena mereka mendapatkan keuntungan dari tradisi tersebut. Tradisi tanpa esensi hanya menjadi kesia-siaan. Perintah Allah sendiri memiliki makna yang sangat mendalam, bukan hanya ekspresi secara lahiriah saja, melainkan melibatkan hati yang tulus untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Kita perlu terus untuk memeriksa hati dan motif kita secara teratur agar selaras dengan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah dengan kesadaran hati untuk mengabdi kepada Allah Sang Pemberi Hidup. Karena esensi kekristenan adalah relasional, bukan legalisme. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, ampuni kami jika selama ini kami lebih menjunjung tinggi tradisi-tradisi dan kepercayaan kami lebih daripada hukum-hukum Tuhan. Ampuni kami juga jika selama ini kami mentaati Engkau hanya untuk legalisme, agar kami nampak baik di mata manusia. Namun kami melupakan hal yang terpenting, yaitu menjalin relasi bersama-Mu ya Tuhan. Biarlah malam ini kami kembali berkomitmen untuk taat padamu, bukan hanya sebagai ekspresi secara lahiriah saja, namun lebih untuk menjalin dan menikmati relasi bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhanku. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus